Halo semua, perkenalkan nama aku Naina Velesiani Putri dengan NIM 1010624029. Halo Waners, perkenalkan nama aku Rensi Putri Auliana dengan NIM 101062400056. Halo Wanas, perkenalkan nama saya Alviniski Albar dengan NIM 101062400036. Hai Waners, perkenalkan nama aku Alfa Ceker Mardiko dengan NIM 101062400015. Dadah. Telkom University sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yang peduli akan kelestarian lingkungan. Untuk mencapai visi Green Campus, Telkom University meluncurkan program Go Green Campus yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Visi dari Telkom University berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan generasi yang peduli lingkungan. Mari bergabung dalam gerakan Go Green Campus. Pada kali ini saya akan membahas prinsip-prinsip sustainable development, yaitu yang pertama itu ada futurity. Nah, manusia seharusnya tidak melakukan aktivitas di masa yang sekarang yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan di masa depan, kecuali sumber daya lingkungan yang digunakan dalam aktivitas tersebut terus tersedia dan diganti apabila habis. Prinsip futurity menyatakan bahwa aktivitas manusia saat ini tidak boleh mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, contohnya itu yang pertama ada penerapan futurity, yaitu yang pertama pengurangan limbah dan daur ulang. Terus yang kedua ada menerapkan prinsip pengurangan limbah pada di sektor industri dan rumah tangga dengan mendorong praktik daur ulang agar barang-barang yang tidak terpakai dapat digunakan kembali. Nah, yang ketiga itu ada pengolahan hutan yang berkelanjutan. Terus ada juga energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan yang terakhir desain produk yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu akan dibahas oleh rekan saya. Prinsip yang selanjutnya yaitu public participation. Hal ini merupakan aspek yang penting dipertimbangkan dalam sistem pemerintahan yang demokratis seperti yang banyak diterapkan di zaman ini. Dalam membangun dunia, khususnya saat masih dalam proses penyusunan pekerjaan untuk pelayanan publik. Berikut merupakan beberapa contoh penerapan prinsip public participation. Yang pertama yaitu ada konsultasi masyarakat untuk proyek infrastruktur, yang kedua yaitu perencanaan lingkungan, yang ketiga yaitu penyusunan kebijakan publik, yang keempat yaitu program kesehatan masyarakat. Selanjutnya saya akan membawakan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya dan akan saya lanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang prinsip equity. Nah, prinsip equity ini apa sih? Prinsip equity ini adalah generasi sekarang hendaknya lebih memiliki kesetaraan dalam mengakses modal lingkungan dan hendaknya berbagi akibat dan manfaat dari aktivitas manusia. Sebagai contohnya adalah polusi, perawatan, kesehatan secara seimbang menurut Michel tahun 1995. Karena jika manusia tidak punya akses yang setara terhadap sumber daya dan jasa lingkungan, hal ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Contohnya dalam penerapan prinsip equity ini adalah akses pendidikan, terus program beasiswa untuk siswa dari latar belakang ekonomi lemah untuk memastikan mereka kesempatan yang sama untuk pendidikan berkualitas. Ini membantu untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara kelompok yang berbeda. Kepemilikan tanah, perlindungan lingkungan untuk komunitas terpinggirkan. Terus juga ada kesehatan masyarakat. Berikut merupakan beberapa indikator tercapainya kampus hijau. Yang pertama yaitu kebijakan manajemen kampus yang berorientasi pada pengelolaan lingkungan. Yang kedua yaitu upaya penghematan air, kertas, dan listrik. Yang ketiga yaitu adanya penghijauan untuk mencapai proporsi ideal ruang terbuka hijau atau RTH. Yang keempat yaitu tersedianya bangunan atau gedung ramah lingkungan. Yang kelima yaitu terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Yang keenam yaitu terciptanya kampus tanpa rokok dan bebas polusi. Yang ketujuh yaitu terselenggaranya pendidikan lingkungan bagi mahasiswa. Yang kedelapan yaitu adanya kepedulian keterlibatan seluruh elemen civitas akademika dalam budaya peduli lingkungan.
Nah, teman-teman semua, hasil yang kita dapetin dari Go Green Campus ini yang pertama, pengurangan konsumsi energi 35%, yang kedua, pengurangan konsumsi air 30%, yang ketiga, pengurangan produksi sampah 45%, yang keempat, meningkatnya kesadaran lingkungan, dan yang terakhir, yang kelima, itu terciptanya ruang hijau yang nyaman.